Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas khusus untuk warisan dan hibah di PPS-kan, gitu ya. Sampai hari ini, setiap hari masih ada aja teman-teman yang bertanya tentang warisan dan hibah di PPS-kan atau tidak di PPS-kan dan sebagainya. Pokoknya hibah dan warisan gitu ya. Ternyata masih banyak sekali orang yang terima hibah dan warisan, tidak tahu bagaimana cara melaporkannya, apakah perlu di PPS-kan atau pembetulan SPT atau bagaimana gitu. Oke. Nah, hari ini gue akan bahas lebih detail lagi. By the way, gue mau disclaimer bahwa semua isi dalam video ini tuh adalah sepenuhnya pendapat pribadi saya 100% gitu ya guys. Bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ini juga tidak berdasarkan peraturan perpajakan yang sesungguhnya gitu ya. Dan pendapat saya ini janganlah dijadikan pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Sebaiknya Anda tetap berkomunikasi dengan konsultan pajak Anda. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai warisan atau hibah ya. Apa bedanya warisan dan hibah dulu nih? Apa definisi warisan dan hibah? Oke. Waris itu kalau yang memberikan warisan itu sudah meninggal. Hibah itu kalau yang memberikannya itu masih hidup. Sesimpel itu guys. Kalau yang memberi itu masih hidup namanya hibah. Kalau yang memberikan itu sudah meninggal itu namanya warisan. Oke, sesimpel itu. Kemudian, harta perolehan di bawah 1985 itu bebas pajak. Itu guys. Jadi kalau Anda punya properti atau tanah yang dibelinya itu tahun 1985 ke bawah dan sebelumnya ya, itu bebas pajak. Sepanjang Anda bisa membuktikan kalau lu memperolehnya itu sebelum 1985. Gitu ya guys. Masih bisa dibuktikan ya, jangan cuma ngomong doang. Oke. Jadi semua yang diperoleh di bawah 1985 itu bebas dari pajak. Itu tidak termasuk dalam TA pertama, tidak termasuk dalam PPS dan sebagainya. Gitu ya. Itu boleh langsung Anda laporkan di SPT. Yang penting lo bisa membuktikan. Kemudian, syarat dari waris dan hibah. Apa aja yang menjadi syaratnya? Oke. Siapa yang boleh memberikan waris dan hibah gitu ya. Pertama, garis lurus 1 derajat. Jadi dia itu garis lurus 1 derajat, bukan horizontal. Oke, garis lurus vertikal 1 derajat. Artinya apa? Bapak, mama, anak, anak gitu ya. Bapak, mama ke anak, anak ke bapak. Gitu aja mikirnya. Garis lurus 1 derajat ya. Tidak boleh kakek ke cucu, cucu ke nenek, ke kakek tidak boleh ya. Bukannya nggak boleh, boleh sih dikasih hibah tetapi kena pajak seperti biasa gitu ya. Kalau Anda yang mau yang tidak kena pajak itu yang bukan objek pajak itu adalah garis lurus 1 derajat. Oke, dari anak kepada papa atau ibu, dari ibu kepada anak. Boleh kepada anak tiri, boleh ke anak angkat yang sudah disahkan oleh pengadilan. Oke, boleh kepada menantu, boleh kepada suami istri juga boleh ya. Suami istri itu boleh saling menghibahkan. Gitu. Oke, garis lurus 1 derajat. Terus orang mungkin bertanya, perlu akte notaris nggak nih? Nah, hibah itu pada dasarnya kan uh, kejadiannya yang penting guys, bukan dokumennya. Oke, kalau kejadiannya betul-betul hibah dan waris, maka cukup ditulis saja di kertas atau diketik gitu ya, di bawah tangan gitu ya, perjanjian bawah tangan bahwa dari si A memberikan hibah atau warisan kepada si B gitu, kepada siapa gitu. Yang penting syarat-syarat pewarisannya dipenuhi, yaitu kalau anak yang masih anak kandung atau anak angkat yang sudah di pengadilan gitu ya, sudah sah secara pengadilan. Nah, atau istri dan sebagainya gitu. Kalau syarat-syarat itu terpenuhi, maka tidak perlu notaris sebenarnya sih guys. Ya, jadi cukup di surat bawah tangan ditandatangani oleh semua ahli warisnya sudah oke, gitu guys. Tidak terlalu penting akte notaris. Lebih penting lagi itu aliran uangnya sebenarnya. Kalau ada hibah yang berupa uang, itu harus ada aliran tunainya, bukti transfernya. Itu lebih penting daripada dokumen aktenya, gitu. Kemudian masih banyak orang mempertanyakan namanya. Jadi si bapak mewariskan kepada 5 anak, tapi rumah ini atas nama salah satu anak. Itu bagaimana prosesnya? Oke. Yang paling penting adalah kita mesti lihat faktanya guys, de facto. Jangan lihat dokumen. Kita lupakan nama-nama di dokumen. Kita mesti lihat bagaimana kenyataannya. Kalau si bapak kenyataannya memberikan kepada 5 orang anak, walaupun dokumen atas nama 1 orang, maka kelima-limanya harus melaporkan di SPT mereka masing-masing sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas tanah atau properti tersebut. Gitu guys ya. Jadi kenyataannya yang dilihat, bukan dokumennya. Oke? Sebuah properti dimiliki oleh siapa, itu orang itu yang harus melaporkan.
bukannya atas nama di sertifikatnya. Gitu guys ya. Paham ya teman-teman? Jadi, lihatlah kenyataannya. Kalau diwariskan kepada 3 orang, tiga-tiganya harus lapor sesuai proporsinya masing-masing. Walaupun dokumennya atas nama orang lain. Atau salah satu dari 3 orang ini. Gitu. Oke. Kemudian, kita sekarang masuk ke dalam PPS. Apakah warisan atau hibah ini perlu dilaporkan di PPS atau tidak? Itu sering sekali ditanyakan. Hampir setiap hari ada aja bertanya seperti itu. Oke, sekarang kita perlu mempertanyakan dulu nih. Kita perlu bertanya dulu nih. Apakah harta warisan atau hibah tersebut sudah dilaporkan di SPT orang tuanya sebelum dia meninggal? Atau sebelum dia menghibahkan barang tersebut? Oke, paham ya guys? Sebelum dia menghibahkan atau mewariskan, barang ini sudah dilapor belum di SPT tahunannya si orang tua yang memberikan hibah ini? Gitu. Jika iya, sudah dilaporkan di SPT orang tua itu, maka aman. Oke, tidak perlu masuk PPS. Itu guys. Ini bukanlah kategori harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan. Bukan. Ini kategori harta yang sudah dilaporkan di SPT tahunan. Oke, itu guys ya. Bukan kategori PPS. Nah, tapi ada kasus nih. Gimana kalau dia diwariskan di 2019, tapi dia lupa lapor di SPT 19 dan SPT 20. Lupa dilapor nih sampai sekarang. Tapi ini barang sudah dilapor di SPT orang tuanya sebelumnya. Dan orang ini mau ikut program PPS. Nah, kita tahu kalau ikut program PPS, dia tidak bisa pembetulan. Ya dong? Bagaimana terhadap harta hibah ini? Oke, menurut gua, pendapat pribadi gua, tetap tidak usah lapor PPS. Karena ini sah harta yang sudah dilapor sebelumnya di SPT orang tuanya. Gitu ya. Jadi sekarang tinggal dia masukkan aja di SPT 2021 saja. Menurut gua seperti itu guys. Karena itu sah, sudah dilapor di SPT orang tuanya. Tinggal masalah perubahan tahun aja. Sekarang kan udah nggak bisa pembetulan, ya udah lempar ke 2021. Tapi dia bisa membuktikan bahwa hibah itu sudah dilapor di SPT orang tuanya. Itu penting. Nah, masalah muncul ketika ternyata orang tuanya nggak pernah punya NPWP lah, punya NPWP nggak pernah lapor pajak lah, atau dia punya NPWP sudah lapor pajak tapi rumah yang ini nggak dilaporkan. Oke, itu masalah paling sering terjadi. Itu anak terima hibah, terima warisan, rumah atau tanah gitu. Tapi dia nggak tahu SPT orang tuanya. Udah lapor apa belum di SPT orang tuanya gitu loh. Bahkan ada yang nggak punya NPWP orang tuanya. Oke, nah dalam hal ini kita akan masuk ke beberapa kategori. Oke, kalau si anak yang menerima hibah sudah ikut tax amnesty yang 2015, maka dia akan pakai PPS skema 1 dong. Oke, PPS skema 1 ini perolehannya ada tahun 1985 sampai 2015. Oke, bagaimana pelaporannya? Rumah itu kan diwariskan. Diwariskan kan? Dia menggunakan NJOP 2020, guys. 2020 NJOP yang dipakai sebagai harga untuk menilai di PPS. Gitu ya, paham guys ya? Oke, 85 ke 2015 perolehannya, maka dia pakai NJOP 2020 ketika dia lapor ke PPS. Karena harta ini belum dilapor di SPT orang tuanya. Nah, mungkin teman-teman perlu mempertimbangkan juga, jangan langsung dilaporkan ke PPS, siapa tahu bisa dengan pembetulan saja bisa lebih murah. Karena kalau pembetulan, kan lu pakai harga perolehan. Contoh, rumah itu diwariskan tahun 1990 contohnya. Dulu harganya cuma 100 juta. Sekarang NJOP 2020 harganya bisa 2 miliar. Lu mesti bayar 8%. Kan alangkah baiknya lu pembetulan SPT aja gitu. Pembetulan SPT cukup lapor 100 juta gitu. Bayar kecil gitu kan. Jadi perlu dipertimbangkan seperti itu. Atau bisa juga menggunakan pas final. Kalau pas final cuma 12,5%. Tapi kalikan harga perolehan, bukan NJOP kali ini. Nah, seperti itu guys. Jadi perlu dipertimbangkan apakah perlu di PPS kan 8% atau di pembetulan juga boleh. Cuma Anda nggak boleh pilih dua-duanya. Kalau mau pembetulan, tidak boleh PPS. Kalau mau PPS, tidak boleh pembetulan. Itu mesti dipilih. Gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak ikut TA 2015, ini spesial case lagi nih. Anda tidak bisa ikut skema 1. Anda harus ikut skema 2 PPS. Nah, skema 2 PPS hanya untuk perolehan 2016 sampai 2020. Oke, by the way, ini semua yang gue omongin ini adalah orang pribadi, guys. Bukan untuk perusahaan ya. CV dan PT kita nggak ngomong. Kita ngomong khusus orang pribadi di sini. Oke, nah, kalau Anda tidak ikut TA 2015, maka Anda langsung ke PPS skema 2. Hanya untuk perolehan 2016 ke 2020. Oke,
Jadi kalau ada perolehan 2016 sampai 2020 dan harta ini masih ada di 2020, contoh tadi Anda terima hibah atau warisan di 2017, 2018, mungkin orang tua meninggal atau menghibahkan gitu di 2017, 18, 19 dan harta ini masih ada di tahun 2020, maka dia masuk kategori PPS. Gitu, paham ya guys? Nah, masalah muncul, gimana kalau perolehan di bawah 2015, tapi orang ini tidak ikut TA 2015? Oke, sampai hari ini gua masih belum ketemu jawaban yang pasti, guys. Ini gray area. Oke, kenapa? Karena yang perolehan 2015 ke bawah itu masih diikat oleh undang-undang TA dan pas final, gitu. Oke, jadi masih diikat oleh undang-undang TA. Anda tidak bisa langsung lariin ke 2020. Ini agak-agak bingung. Kita tunggu PMK-nya, guys. Bagaimana menjelaskannya nanti. Oke. Nah, pakai harga apa nih PPS skema 2? PPS skema 2 menggunakan harga perolehan, bukan NJOP. Gitu guys ya. Nah, cuman karena ini warisan, ya tetap harus kembali ke NJOP. Ketika tahun dia diwariskan. Gitu guys ya. Jadi kalau pewarisannya terjadi di 2016 ke 2020, pakailah harga NJOP ketika dia diwariskan. Gitu guys. Oke, sekarang yang terakhir, kita mau bahas bagaimana kalau Anda diwariskan sebuah rumah atau tanah, tapi Anda tidak punya budget untuk bayar pajaknya. 8%, 14% itu tinggi sekali kan. Kalau harganya 1 miliar, 140 juta, uang dari mana gitu. Banyak orang nggak punya duitnya. Oke? Nah, gue masih ingat tahun-tahun 2016 dulu ketika TA yang pertama, itu ribut. Orang ribut. Ada orang pensiunan. Pensiunan punya rumah turun-temurun dari kakek, neneknya, bapaknya, mamanya ke dia gitu. Sekarang dia sudah pensiun malah. Dia nggak punya duit untuk bayarnya. Dia terima rumah itu dari turun-temurun. Bagaimana sekarang ikut TA? Kalau dia nggak ikut TA nanti dia jadi masalah, kena 200% dan sebagainya. Kalau dia ikut TA, dia nggak sanggup bayar. Oke? Dulu tuh sampai ribut, kalau nggak salah Jokowi sampai turun tangan gitu ya. Dan gua rasa sekarang juga bakalan ribut gitu. Bahkan sampai hari ini masih banyak kejadian seperti ini gitu loh. Kenapa? Karena gue lihat nggak ada pasal di Undang-Undang HPP yang bisa mengantisipasi hal tersebut gitu loh. Masih banyak orang yang terima hibah, terima warisan, tapi dia tidak sanggup untuk membayar uang tebusan TPS-nya. Ini jadi masalah besar. Ini bakalan jadi ribut, bakalan jadi bingung gitu loh. Karena kali ini tarifnya sangat-sangat tinggi, sangat mahal tarifnya kali ini. Oke? Waktu itu 2016, seingat gue ya, kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi guys. Waktu itu sampai ada peraturan pensiunan tidak usah ikut TA, gitu loh. Cukup pembetulan SPT saja. Iya, gue ingat. Kalau nggak salah ada peraturan gitu mengatakan kalau lu pensiunan, tapi lu dapat rumah dari hibah dan sebagainya, warisan gitu, lu cukup pembetulan SPT saja, tidak usah ikut TA. Waktu itu sampai segitu loh, sampai begitu. Terus ada lagi peraturan yang mengatakan properti itu bebas dinilai oleh peserta TA. Nah, ini blunder sih menurut gua, tapi itulah yang terjadi ya. Jadi banyak orang seperti itu, begitu gitu loh. Dia punya properti, tapi dia nggak bisa menilai dengan harga yang wajar, kemudian dia kesulitan membayar harga PPS-nya, harga TA-nya gitu, nilai tebusan pajaknya. Akhirnya ada satu pasal yang mengatakan di Undang-Undang TA waktu itu kalau nggak salah, nilai wajar gitu ya. Jadi orang boleh melaporkan properti pakai nilai wajar menurut pribadi dia. Oleh karena itu, banyak orang yang punya properti bermiliar-miliar diturunin harganya serendah mungkin gitu ya. Tapi memang seperti itu TA waktu itu. Karena ribut, karena waktu itu banyak orang ribut gitu. Sehingga dibikinlah peraturan seperti itu bahwa properti bisa dinilai dengan sesuka hati si orang yang ikut TA. Kali ini nggak begitu. Untuk program PPS, nggak bisa begitu. Untuk program PPS, skema 1 harus pakai nilai propertinya NJOP 2020. Untuk skema 2, harus pakai nilai perolehannya. Gitu guys. Oke, cara terakhir ya. Cara terakhir kalau Anda memang nggak punya budget ya, ya udah lu pasang badan aja. Lu pasang badan, lu langsung laporkan di SPT 2020 atau 2021 Anda. Gitu ya. Gini, lu berargumen bahwa warisan atau hibah itu kan pada dasarnya bukanlah objek pajak gitu. Anda adalah penerima hibah, penerima waris, ya lu nggak usah bayar pajak. Kalau orang pajak mau kejar si sumber penghasilannya, ya kejarlah orang tua saya yang sudah meninggal itu. Lu cari ke kuburannya.
Dialah yang bekerja, berbisnis, menghasilkan uang. Dialah yang mesti bayar pajak. Gua mah penerima waris, penerima hibah, gua nggak usah bayar pajak gitu. Itu cara terakhir ya guys. Cara terakhir kalau lu memang betul-betul nggak punya budget dan lu nggak mampu bayar gitu. Apa boleh buat, lu mesti menggunakan cara ini. Gitu guys. Tapi kalau punya budget, kalau lu masih berniat baik mau bayar, ya sudahlah. Lu ikut PPS, lu bayar sekian persen, ya sudah. Lu anggap aja memberikan nyumbang buat negara lah gitu. Lagi pula kan itu memang kesalahan kita bersama, kesalahan Anda gitu. Lu nggak lapor hibah atau warisan waktu si orang tuanya kan, berarti kan ada penghasilan yang belum dilaporkan. Begitu sih guys. Ya, itu aja guys. Hari ini khusus untuk warisan dan hibah. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan buat teman-teman ya. Karena masih banyak sekali orang yang bingung ketika dia terima hibah dan waris untuk mau dimasukin PPS kah atau SPT kah dan sebagainya gitu. Oke. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan tentang program PPS, Anda bisa langsung hubungi saya di www.ta2022.com ya. www.ta2022.com. Di sana kita bisa ngobrol langsung, bisa sambil ngobrol gitu ya. Tapi ingat guys, itu bukanlah jasa konsultan pajak berbayar ya. Itu hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi saja gitu. Dalam rangka kan gue juga bantu edukasi gitu. Kalau Anda urgent, langsung telepon aja guys, langsung telepon WA ya, karena kalau chatting gua agak lama balasnya. Mohon maaf 1-2 hari baru balas karena setiap hari ada minimal 50 orang baru yang chatting gua gitu. Jadi kalau urgent langsung telepon aja. Kalau gua nggak angkat, gua sedang meeting, gua akan telepon balik. Kalau gua nggak telepon balik, lu telepon lagi gitu guys ya. Mohon maaf kalau gua agak slow respon kalau chatting gitu guys. Oke, terima kasih itu ya guys, sampai jumpa.